Shalom, damai di hati. Selamat pagi jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena kasih dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti kita rasakan hingga saat ini. Pagi hari yang indah ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk kembali menikmati hari-hari hidup kita. Sebelum kita melakukan tugas, aktivitas kita di sepanjang hari ini, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti kami rasakan. Terima kasih karena Engkau telah menjaga, melindungi kami di sepanjang malam yang telah berlalu ya Tuhan. Hingga kami bisa bangun di pagi hari yang indah ini dengan tubuh yang sehat dan kuat tanpa kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, di saat ini kami akan membaca serta merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, sehingga firman yang kami baca dan kami renungkan bisa kami maknai dengan baik dan bisa kami lakukan dan menjadi bekal kami dalam hari-hari hidup kami di dunia ini ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini diambil dari Renungan Harian Keluarga yang diberikan judul Benar-benar Menjadi Yesus Kristus. Kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kata tetap dalam bahasa Yunani meno, yang artinya tinggal, menetap, bertekun dan bertahan. Sedangkan firman dalam teks ini menunjuk kepada Yesus Kristus. Jadi perkataan Yesus Kristus tetap dalam firman-Ku bermakna tetap di dalam aku. Seorang yang mau benar-benar menjadi muridnya, ia harus tinggal, bertekun, dan bertahan hidup di dalam firman-Nya. Dengan kata lain, harus berakar di dalam Kristus. Menjadi murid tidak cukup hanya mengaku percaya dengan kata-kata. Pengakuan ini harus meningkat pada komitmen untuk tetap bertahan, bertekun melakukan kehendak Yesus Kristus, menghadapi berbagai situasi hidup apapun itu. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, dari kehidupan yang berakar di dalam Yesus, ada dua hal yang harus dihasilkan. Yang pertama, yaitu bertumbuh. Seorang murid harus mengalami pertumbuhan rohani. Ibarat benih, tanpa adanya pertumbuhan, benih itu mati. Pertumbuhan menunjukkan adanya penambahan, menjadi besar, kuat dalam hal iman dan tahan uji. Yang kedua, berbuah. Menghasilkan buah adalah tujuan dari pertumbuhan. Tidak berbuah sama artinya gagal tumbuh. Yesus Kristus menggambarkan kondisi ini dalam ajarannya tentang pokok anggur yang benar. Ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan dibuang ke dalam api. Sedangkan ranting yang berbuah akan dibersihkannya supaya lebih banyak lagi berbuah. Bertumbuh dan berbuah dalam hidup bukanlah satu hal yang mudah. Ibarat pohon, ia mengalami semua musim.
menghadapi musim cuaca yang ekstrim, serta upaya petani yang merawat dan membersihkan. Demikian juga Tuhan memproses hidup kita untuk benar-benar menjadi murid-Nya. Sebab itu kita harus bersungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian terkecil, lingkungan terkecil, yaitu keluarga, itu merupakan suatu wadah yang dipakai Tuhan untuk membawa setiap orang masuk dalam proses menjadi murid-Nya. Dalam keluarga, kehidupan yang berakar pada Yesus Kristus itu dibangun. Orang tua berkewajiban membawa anak-anaknya mengenal Yesus dan tinggal di dalam Dia. Tuhan memakai orang tua dalam semua perannya untuk membuat anak-anak bertumbuh sebagai murid dan menghasilkan buah. Tetapi juga tidak jarang Tuhan memakai anak-anak untuk membawa orang tua agar menetap kepadanya dalam memenuhi tanggung jawab sebagai orang tua. Tuhan memproses orang tua agar tidak berhenti bertumbuh, bahkan terus berbuah hingga masa tua. Amin. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan hidup keluarga yang Engkau anugerahkan. Kiranya Engkau berkenan menolong kami untuk tetap tinggal dalam firman-Mu, berakar kuat, bertumbuh dan menghasilkan buah yang menjadi berkat bagi orang lain serta memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, amin. Demikian bacaan dan perenungan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai torang selalu. Shalom, damai di hati.